Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Novitasari, kelas 4B Pendidikan Geografi UIN Suskar Riau. Untuk memenuhi persyaratan UAS, model dan strategi pembelajaran, di sini saya akan membuat video dengan jenis strategi ekspositori dengan metode ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Baiklah, kalian udah pada kenal saya atau belum? Belum, Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Hesti Novitasari. Salam kenal, Bu. Ya, terima kasih. Singkat saja ya dari saya. Sekarang silahkan Ananda perkenalkan dirinya. Dari saya, Bu. Kenalkan, saya Rayansa. Saya dari MTS Ahmidaya, Desa Sukamaju, Bu. Saya di sini nggak sama-sama Dila. Jadi di sini saya mau melanjutkan mata pelajaran IPS, Bu. Baik. Ini sebelahnya. Saya Intan Permata Dila. Saya lulusan dari MTS Ahmidaya. Saya mau mengambil jurusan IPS. Sudah cukup perkenalannya? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu kita mau belajar materi apa? Tidak, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti yang teman-teman lihat, bagaimana cuaca kita pada hari ini? Cerah, Bu. Bersinar terang. Oke. Di sini kita akan belajar cuaca dan iklim ya, teman-teman. Baik, Bu. Ada yang tahu apa itu cuaca, apa itu iklim? Saya taunya iklim, Bu. Ya, boleh disebutkan. Iklim tempatnya luas ya, Bu. Kalau cuaca waktunya yang singkat, Bu. Oke, biar saya perjelas. Cuaca itu terjadinya di suatu daerah atau suatu tempat yang cakupannya kecil. Kemudian waktunya relatif singkat. Kayak seperti kita di desa ini. Sekarang cuacanya cerah, panas. Belum tentu nanti 2 jam kemudian cuacanya masih sama. Seperti itu. Bisa saja nanti turun hujan atau tiba-tiba mendung, kan kita tidak ada yang tahu. Kemudian cuaca ini bisa diamati dalam waktu 24 jam. Dan sedangkan iklim itu cakupan wilayahnya luas. Kemudian rentang waktu terjadinya itu sekitar 11 sampai 30 tahun. Jadi jika ingin mengamati iklim, ya rentang waktu itulah yang kita perlukan untuk mengetahui iklim di suatu daerah. Jadi perbedaan iklim itu terletak pada wilayah dan pada waktu terjadinya, pada rentang waktunya. Nah, di antara perbedaan tersebut, ada nih unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada yang tahu salah satunya apa? Salah satu unsurnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Pasrah ya, guys. Yang pertama itu ada sinar matahari. Nah, seperti yang kita tahu, sinar matahari ini kan adalah sumber utama panas bumi ya kan. Nah, jumlah radiasi panas matahari yang sampai ke bumi itu hanya sekitar 47%. Nah, dari sekitar 100% yang sampai ke bumi itu 47%. Iya, 47%. Panas banget dong, Bu.
Nah, sebagian yang lain itu dipantulkan oleh debu, oleh partikel-partikel yang ada di udara, entah uap air ataupun awan. Nah, di setiap tempat yang ada di permukaan bumi ini, intensitas penyinaran mataharinya tidak sama. Hal tersebut karena adanya perbedaan transparansi atmosfer, sudut datang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak laut, dan relief muka bumi, kemudian pengaruh angin. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu suhu udara. Ada yang tahu suhu itu apa? Panas, Bu. Ya, betul, tapi kurang lengkap. Suhu itu adalah panas ataupun dinginnya suatu benda. Nah, suhu udara itu dikenal juga biasanya dengan temperatur udara. Temperatur udara ini adalah panas atau dinginnya suatu tempat atau suatu daerah pada waktu tertentu. Pemanasan udara ini dilalui oleh dua proses. Yang pertama yaitu proses pemanasan langsung, dan yang kedua yaitu pemanasan tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi suhu udara ini ada 10. Yang pertama yaitu transparansi atmosfer, hampir sama dengan penyinaran matahari. Kemudian sudut datang sinar matahari, lama penyinaran, besar energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Nah, sampai sini ada yang tahu alat untuk mengukur suhu? Termometer, Bu. Oke, bagus Dila. Oh iya, ini saya akan sampaikan. Saya tidak akan mencatat di papan tulis karena keterbatasan sarana dan prasarana ya teman-teman sekalian. Jadi sekiranya ada yang dikira penting, silakan dicatat sendiri poin-poinnya. Oke? Dapat dimengerti? Dapat, Bu. Baik. Nah, yang unsur ketiga itu ada tekanan udara. Tekanan udara itu adalah beratnya massa udara di atas suatu wilayah. Kalau tadi kan suhu udara diukurnya dengan termometer. Nah, tekanan udara kali ini dengan apa? Anemometer. Ya nggak sih? Kurang tepat ya Gila. Atau Sani tahu? Oh iya, bagus, betul. Tekanan udara ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama sebaran tekanan udara vertikal, dan yang kedua adalah sebaran tekanan udara horizontal. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kelembapan udara. Kandungan uap air di udara disebut kelembapan udara. Nah, uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi. Nah, ini maksudnya penguapan dari tumbuhan ya, teman-teman. Ada yang tahu alat untuk mengukur kelembapan udara itu apa? Tidak, Bu. Dila tahu? Tidak, Bu. Oke, alat untuk mengukurnya itu dinamakan dengan hygrometer. Diingat ya, hygrometer. Nah, ini kelembapan udara ada yang dinamakan kelembapan absolut dan kelembapan relatif. Selanjutnya yaitu angin. Angin yang dapat kita rasakan ya teman-teman, beda dengan udara. Angin ini adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang tekanan suhunya tinggi ke daerah yang tekanan suhunya rendah. Kecepatan angin ini dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Nah, kecepatan angin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu gradien barometrik. Itu angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Ada relief permukaan bumi, faktor tumbuhan, dan faktor jarak dari permukaan tanah.
Jadi kencang atau tidaknya angin itu bukan keinginan angin sendiri ya teman-teman, karena di balik itu semua ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, angin yang sering kita rasakan ini itu ada jenisnya. Secara umum, angin dapat dibagi menjadi 3, yaitu angin tetap, angin periodik, angin periodik musiman, dan angin periodik harian. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada macam-macam awan, dapat dilihat teman-teman. Wow, Jelas? jelas Bu. Nah, ini namanya awan cirrus. Ini awan cirrocumulus. Kemudian yang di bawahnya ada angin cirrostratus. Kemudian sebelahnya lagi angin altostratus. Kemudian ada angin altocumulus, angin cumulonimbus, angin stratocumulus, dan angin stratus. Nah, ini kalian pernah dengar angin cumulonimbus? Nah Bu, di film kartun kayak ada deh Bu yang balon-balon tuh Bu. Iya, betul-betul. Kartun yang ada air, kemudian ada awan, terus ada dan teman-temannya. Nah, kalian ini tahu tidak? Angin cumulonimbus ini berbahaya. Bahayanya Bu? Berbahaya untuk dunia penerbangan. Angin ini bisa membahayakan ketika ada pesawat melintas ketika ada awan ini, kemudian pesawat melintas itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Soalnya ini awan ini menimbulkan petir ke atas gitu. Jadi bahaya gitu pokoknya. Jadi sebaiknya jika ada angin ini, kebanyakan penerbangan itu ditunda sampai awan tersebut benar-benar hilang. Bisa kita dibawa di atas ya Bu? Iya, betul. Kemudian ini kalian pasti tidak asing ya dengan awan cirrocumulus. Pernah lihat kan? Pasti pernah lah kalau dia tak alami. Nah, ini angin ini yang orang Jawa pasti sering dengar ya ini mitosnya. Nah, mitosnya awan ini nih, jika melihat awan ini di langit, kemungkinan besar untuk mencari ikan di sungai itu hasil tangkapannya akan melimpah. Karena awannya ini menyerupai sisik-sisik ikan. Itu mitos ya teman-teman. Kalian baru dengar ya? Iya, Iya betul. Bu. Wah, sepertinya saya memang sudah tua. Jadi nanti kalau ada awan itu kita bisa ke sungai dong Bu, ada ikan banyak. Ya, mitosnya seperti itu. Kita tidak tahu ya. Itu mungkin ya seperti yang kita tahu memancing itu kan kayak ya bisa dibilang untung-untungan. Dan ya seperti itu. Jadi ya namanya mitos ya teman-teman. Jadi ya ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Nah, kemudian sepertinya awan di luar kita ini berbentuk, ini jenis awannya yang ini. Awan cumulus. Nah, sampai di awan sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Awan cumulus nggak menyebabkan hujan ya Bu? Sepertinya awan yang menyebabkan hujan itu awan yang ini, nimbus stratus. Karena kan ya seperti kita tahu hujan itu kan disebabkan oleh penguapan yang terjadi oleh matahari, kemudian air sungai, entah air paret, pokoknya air kemudian menguap ke atas. Ada juga penguapan dari tumbuhan. Nah, penguapan yang terjadi yang menuju ke atas langit lama-kelamaan akan membentuk kristal-kristal dan akan menyebabkan hujan. Nah, terjadinya petir itu adalah akibat gesekan antara senyawa yang berbeda. Jadi itu sedikit penjelasannya ya teman-teman, tidak terlalu mengintai. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Sudah Bu.
Ada yang pernah berpikir bahwa awan itu menempel dengan langit? Kenapa sih? Iya Bu, ngambang ya Bu. Ya, awan itu ngambang. Awan itu tidak menempel. Awan itu jaraknya jauh dengan langit. Nah, kalau dilihat-lihat awan itu bentuknya seperti kapas. Apa saja yang pernah makan gula-gula? Nah Bu, Ya, kurang lebih kalau dilihat seperti itu ya teman-teman kehidupannya. Cuman ya fisiknya terlihat seperti itu, tapi tentu saja itu berbeda. Nah, ini di peralihan musim hujan dengan musim kemarau itu dinamakan dengan musim pancaroba. Jadi teman-teman, ketika musim peralihan ini sedang berlangsung, Ibu sangat berharap kalian menjaga kesehatan karena musim ini biasanya banyak orang sakit ketika musim peralihan ini. Soalnya kan dari yang tiba-tiba panas, kemudian menjadi mendung, kemudian hujan, itu kan perubahan cuacanya cukup ekstrim. Jadi ada yang daya tahan tubuhnya lemah, kemudian menjadi sakit karena tidak belum terbiasa dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba dan sangat cepat. nanti kalau ada musim seperti itu kita harus menghindar gitu ya Bu. Ya, bukan menghindar. Ya sebenarnya dibilang menghindar ya gimana ya? Karena kan kita tinggalnya memang di daerah yang seperti ini. Cuman ya mungkin bisa istirahat yang cukup. Kemudian ketika sedang panas-panasnya atau ada tiba-tiba mendung itu segera pulang ke rumah jika sedang main karena kan bisa-bisa tiba-tiba turun hujan. Jadi sebaiknya daripada hujan-hujanan lebih baik sebelum turun hujan kita sudah sampai di rumah. Nah, di pola angin yang ada itu juga nggak cuma satu ya teman-teman. Ada namanya angin musim timur, ada juga namanya angin musim barat. Nah, angin musim timur ini menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Ada yang tahu musim kemarau di Indonesia ini terjadi pada bulan apa? Tidak tahu Bu. Bulan April sampai ya. Oktober. Ya, April sampai Oktober. Nah, ini karena kan angin bertiup dari Australia ke Asia. Nah, kemudian yang satu lagi ini ada angin musim barat yang menyebabkan musim hujan terjadi di Indonesia. Ini terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Ini anginnya bertiup dari Asia ke Australia, kebalikannya dari angin musim timur. Jadi ingat ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik Bu. Kemudian ada kabut. Nah, kabut ini biasanya yang paling jelas sering nampak itu di tempat dataran tinggi. Tempat dataran tinggi itu banyak kabutnya. Kemudian juga cuacanya dingin. Seperti dia ya Bu. Iya betul. Kemudian kalau di dekat-dekat sini ada di Sumbar itu di Bukit Tinggi itu cuacanya wow dingin. Nah, ada yang tahu kabut itu apa? Tidak Bu. Kabut itu adalah awan rendah yang ada di permukaan bumi. Ingat ya, awan rendah. Dia sama seperti awan, kabut juga punya jenisnya. Yang pertama ada kabut sawah, kemudian ada kabut adveksi, ada kabut industri, ada kabut pendingin. Kabut ini biasanya kalau di tempat kita nih pagi-pagi sekali itu masih ada kabut walaupun jarang terjadi. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kabut? Tidak Bu. Kemudian ada curah hujan.
Curah hujan ini termasuk unsur terakhir ya, teman-teman. Curah hujan ini merupakan peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami dan massa udara atau awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bentuk air yang dapat jatuh ke permukaan bumi bisa berbentuk titik air, kemudian apa? Es. Betul. Kemudian ada lagi salju. Nah, hujan ini dapat dibedakan atas beberapa jenis. Ini dia, saya akan tunjukkan. Ini teman-teman bisa dilihat. Lama kali ya prosesnya dulu. Ini jenis hujan yang berbeda. Yang pertama ini ada hujan zenital namanya. Ini terjadi oleh arus konveksi yang menyebabkan uap air di ekuator naik secara vertikal. Ini airnya naik secara vertikal, terus ya. Kemudian ada hujan orografis. Ini terjadi karena naiknya udara yang mengandung uap air di lereng pegunungan. Jadi udara yang mengandung uap air di daerah lereng, di daerah pegunungan ini naik ke permukaan. Kemudian lama-kelamaan akan menyebabkan hujan. Terus ada hujan siklon. Ini terjadi karena udara naik ke atas disertai angin berputar dan menjadi dingin. Oh iya dong Bu. Ya, iya seperti itu. Ini disebabkan oleh angin yang berputar itu. Nah, kemudian ini ada hujan frontal namanya. Ini terjadi apabila udara panas yang mengandung uap air naik ke atas udara dingin. Ya, udara dingin ini naik ke atas, kemudian lama-lama menggumpal di awan dan terjadilah hujan. Biasanya di Indonesia, kalau kemarau sudah berlangsung lebih dari waktu yang diperkirakan, itu biasanya akan dibuat hujan buatan. Pernah dengar kan teman-teman hujan buatan? Tapi ya tidak selalu berhasil karena kan ya namanya buatan dan kalau tidak menghendaki ya bagaimana lagi ya kan? Nah teman-teman ada tahu tidak antara hujan itu ada beberapa tingkatan? Oke, yang pertama itu hujan halus. Kalau bahasa saya itu kepiur namanya. Gerimis gitu. Gerimis yang kecil, yang lembut sekali. Pernah kan? Nah, kemudian di atas itu ada hujan gerimis. Jadi airnya itu halus tapi jumlah yang turun itu banyak. Nah, kemudian ini ada yang hujan sebenarnya. Hujan yang airnya turun seperti biasa. Titik airnya berjarak 0,3 sampai 3 mm. Nah, yang selanjutnya ada hujan lebat. Ini turunnya amat sangat kuat. Biasanya turunnya sebentar dan jatuh dari awan cumulonimbus. Bentuknya bisa berupa hujan salju, hujan es, ataupun hujan pada umumnya. Kemudian ada yang tahu tidak apa keuntungan kita di sini? Kita di Indonesia memiliki iklim tropis. Satu saja keuntungan. Ya terhindar dari angin Bu. Badai total.
Keuntungannya itu kita sebagai penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas sepanjang tahun tanpa terkendala oleh cuaca ataupun perubahan cuaca. Terus nih, karena kan kita hanya memiliki iklim itu dua, hujan dan panas. Jadi kan ya kita tidak perlu melakukan aktivitas itu harus menunggu gitu. Jadi ya bisa dilakukan sewaktu-waktu. Coba bayangkan kita berada di negara 4 musim. Kita tahu ya di negara 4 musim itu ada yang jual ikan asin atau enggak. Tapi kan ikan asin itu nggak bisa dijemur, kalau nggak bisa akan kering kalau cuacanya nggak panas. Jadi sebenarnya akan susah ya. Karena didukung dengan topografinya yang dimana tempat di Indonesia ini dan iklimnya, jadi ya sebenarnya ada untungnya juga. Coba bayangkan ketika salju turun itu kan akan sangat dingin, dan kita diharuskan untuk mempunyai bentarnya. Iya betul. Nah, ini memiliki peranan di berbagai bidang. Yang pertama ini di bidang pertanian. Kita penduduk Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang agraris, bergerak di sektor pertanian. Nah, sifat iklim seperti suhu, curah hujan, dan musim sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Faktor iklim seperti cuaca dan iklim benar-benar dipertimbangkan dalam mengembangkan pertanian. Nah, dalam tumbuhan yang cocok di daerah tropis ini ya ada salad, ya betul. Kemudian ada buah-buahannya, ada bisa belimbing, bisa jeruk, kemudian obat-obatannya jahe dan yang sejenisnya ya. Di bidang perikanan ataupun kelautan, faktor iklim seperti cuaca, suhu, dan musim sangat berpengaruh, baik terhadap para nelayan maupun ikan yang akan ditangkap. Pada umumnya, para nelayan mengerti benar tentang keadaan cuaca, terutama yang berhubungan dengan angin dan musim. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para nelayan tersebut, mereka tahu kapan datangnya angin musim barat dan angin musim timur. Pada saat berhembus angin barat, mereka akan sangat berhati-hati dalam menangkap ikan di laut. Kenapa, Bu? Karena musim angin barat sering menimbulkan gelombang besar yang membahayakan bagi para nelayan. Terlebih nelayan di Indonesia, kita sering lihat ya di TV bahwa mereka itu menggunakan kapal-kapal atau kapal-kapal kecil, belum yang masih kapal-kapal kayu yang kecil seperti itu. Jadi kan kalau ada gelombang yang tinggi atau gelombang besar kan ya keselamatan mereka bisa terancam. Jadi gelombangnya bisa menyebabkan kapal itu terbalik. Iya, bisa sekali, bisa sangat. Mereka juga sudah mengerti tanda-tanda alam jika akan mengalami badai besar, sehingga ketika tanda-tanda tersebut sudah mulai terlihat, mereka tidak akan turun ke laut untuk menangkap ikan. Nah, ini kemudian ada peranan iklim di bidang transportasi. Faktor cuaca dan iklim ini mempunyai peranan yang besar terhadap bidang transportasi, seperti cuaca, suhu, arah kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Nah, seperti yang kita ketahui, jika hujan ataupun hujan badai atau disertai petir, cuaca buruk, itu kan seringkali penerbangan ditunda karena
demi keselamatan bersama lebih baik menunda daripada terjadi sesuatu. Ya Bu, setuju. Nah, selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh juga terhadap transportasi di laut, seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain-lain. Kemudian peranan iklim yang selanjutnya adalah peranan untuk telekomunikasi. Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang telekomunikasi. Seperti arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar daerah dengan menggunakan telepon angin. Kemudian yang terakhir ada peranan iklim untuk pariwisata. Nah, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, garing, panas. Itu sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun laut. Dengan kondisi yang telah disebutkan tadi, nah, maka pelaksanaan wisata akan semakin dinikmati. Biasanya wisata-wisata yang banyak pengunjungnya itu wisata-wisata outdoor ya. Wisata-wisata yang di tempat ketinggian itu juga banyak pengunjungnya. Kemudian wisata-wisata yang ada unsur memacu adrenalin itu juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Kalau teman-teman sendiri lebih suka wisata yang seperti apa? Yang outdoor juga Bu, kayak alam-alam Bu, di laut, di gunung. Enaknya di rumah makan, lapar. Oh iya Bu, itu kan biasanya juga ada di pegunungan yang banyak orang jualan juga menguntungkan mereka jadinya ya Bu. Oke, sepertinya ini adalah sebuah sindiran untuk menyudahi pertemuan kita pada hari ini. Sepertinya nih teman-teman udah ingin makan siang ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya telah meluangkan untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Begitupun sebaliknya, jika kalian ada kesalahan, saya akan dengan sedang hati untuk memaafkan. Apakah dimaafkan? Dimaafkan Bu, Sama kalian juga Bu. Baiklah, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada siang hari ini? Tidak Bu, tapi saya senang Bu karena sudah tahu jadinya cuaca dan iklim Bu. Oke, terima kasih Ananda. Kemudian ini Ananda bilang? Tidak. Oke, ya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.